Kemudian juga ini biasanya untuk menggambarkan apa ya, setting atau gerak gitu ya, semuanya. Jadi bisa dibilang semuanya itu ada sebenarnya dalam kehidupan perempuan atau perempuan berperan dalam banyak hal. Tetapi ada juga stereotip gitu ya. Ini fakta begini. Tetapi seringkali ada stigma yang tadi mungkin tidak muncul, menurut teman-teman tidak ada di dalam pikiran teman-teman semua, tetapi nyata bahwa ada seperti ini. Nah, saya tidak tahu apakah di dalam hati dan pikiran ada sebenarnya ya yang berpikir seperti ini. Lemah, harus bisa masak, doyan belanja. Baru kemarin ya kayaknya suami saya bilang ini temannya itu bikin status, godaan laki-laki itu wanita. Tapi kalau godaan wanita itu harta, tahta, Lazada, Shopee, dan lain-lain gitu ya. Jadi ya urusan perempuan itu doyan belanja. Ya. Jadi sekarang yang ditakuti bapak-bapak katanya ada suara di depan rumah Pak, gitu ya. Itu stigma. Lalu tidak dapat memimpin, identik dengan sekolah keperawatan. Ini stigmanya. Lalu emosional, gemar ngerumpi, materialistis, pulang malam dicap nakal. Ini tadi Mbak If menyebutkan ya, identik dengan pekerjaan sekretaris, fokus dengan urusan rumah tangga. Ini stigma yang ada terhadap perempuan. Pada kenyataannya ya seperti tadi, apa-apa dilakukan, apa-apa bisa dilakukan. Tadi ada yang menyebut juga multi talent gitu ya. Mau kerja di bank ya ada, jadi pemimpin yang memimpin pakai toa ya ada, jadi peneliti, jadi detektif ya ada gitu ya, bisa dibilang gitu. Di dalam semua bidang ini ada. Tetapi kayaknya perempuan tetap banyak stigma, tetap seringkali dianggap lebih lemah, lebih rendah dibandingkan laki-laki. Nah, di sini ini contoh saja. Ini semua tadi saya ambil dari internet. Bisa menjadi bahan belajar kita, gitu ya. Tidak ada kesenjangan gender yang kita perlu sadari. Ini menjadi contoh, ini kesenjangan gender di dunia kerja. Nah, sebenarnya tidak hanya di dunia kerja tentunya, tetapi ketika kita bicara, misalnya karena topik kita mengenai moderasi beragama, peran perempuan dalam kehidupan beragama, itu juga terjadi kesenjangan. Jadi beberapa waktu yang lalu former koordinator, jadi koordinator sebelum saya, koordinator Srili sebelum saya, beliau itu juga anggota FKUB Provinsi di DIY. Anggota. Nah, pada suatu kali ada sebuah acara, lalu FKUB juga diundang, dan beliau yang menjadi perwakilannya. Beliau namanya Bu Wiwin, Teh Wiwin kami panggilnya karena memang orang Sunda, tapi tinggal di Jogja. Nah, Teh Wiwin datang dan kemudian para penerima tamu itu atau yang bertugas mempersilahkan bertanya dari mana. Jadi dianggapnya itu mereka dengan dari gesturnya, dari pertanyaannya terlihat bahwa seperti tidak menduga bahwa beliau itu perwakilan dari FKUB gitu ya. Dan ketika mengatakan saya dari FKUB dan posisinya kan tempat duduknya di depan gitu ya. Ya mereka agak ada gestur yang menunjukkan agak terkejut begitu. Dan ketika sudah duduk di tempat, ya deretan itu perempuannya hanya beliau saja. Yang lain laki-laki. Jadi dalam forum-forum lintas iman, dalam forum-forum antar agama, dalam peran-peran di tengah-tengah agama, seringkali perempuan juga tidak mendapatkan peran atau beda begitu ya, memberi kesempatannya. Nah, itulah kenapa kemudian kita perlu membincang tentang perempuan untuk memberikan kesetaraan. Ini contoh juga. Ini tidak setara. Nggak bisa. Ini cuma jatuhnya ke sini, yang ini nggak dapat. Ini equality itu kesamaan ya. Kesamaan berarti dapat tangga yang sama tingginya. Yang ini ya tetap nggak dapat. Tapi kalau equity itu dapat tangganya beda sesuai kebutuhannya. Sehingga semuanya bisa dapat buahnya. Memang nanti lebih jauh justice, keadilan, sistemnya yang diperbaiki. Tapi tidak kalau sistemnya masih belum bisa digapai, kita bisa mengadakan yang ini, equity.
Ketika sistem yang melemahkan atau yang membuat perempuan itu terpinggirkan belum bisa diperbaiki, minimal kita bisa memberi wadah untuk perempuan sehingga bisa ikut berperan. Itu seperti tadi dalam hubungan antar agama yang dilakukan oleh Sri Kandi Lintas Iman adalah memberi wadah bagi perempuan untuk bisa berrelasi antar iman ketika di tempat lain tidak mendapatkan tempat. Nah, ini sebagai contoh juga kenapa kita perlu bicara tentang perempuan. Ini aslinya seperti ini kata-katanya. It has to end. We must end violence against women and children. Ini harus berakhir. Kita harus mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak. Tapi kemudian ada yang menghilangkan, menghapus di sininya. Jadi cuma we must end violence. Ini tidak salah-salah amat, karena kita memang harus mengakhiri kekerasan apapun bentuknya. Tapi kita perlu merekognisi, mengakui, menyadari bahwa ada kekerasan yang berbeda, yang itu tidak dialami oleh laki-laki, oleh dewasa, tetapi lebih mengarah pada perempuan dan anak. Kalau tidak disebutkan, maka bisa saja terlupakan, misalnya seperti dianggap itu tidak ada hubungannya dengan status sebagai perempuan dan anak-anak. Nah, itu tentang perempuan. Nah, lalu bagaimana perannya di dalam moderasi beragama? Moderasi beragama itu kalau menurut yang dituliskan dalam apa tadi? Saya lupa malah. Kerangka acuan acara kita ini yaitu sikap yang tengah-tengah, yang tidak berlebihan. Berarti dia bisa bersikap tengah-tengah, tidak berlebihan terhadap agamanya sendiri maupun terhadap agamanya orang lain. Nah, saya di sini ingin berbagi pengalaman kami di Sri Kandi Lintas Iman. Sebagai perempuan, lalu apa? Karena perempuan itu penting, perempuan itu ada di mana-mana, maka penting untuk melibatkan perempuan. Ya, perempuan ada di mana-mana. Ada sebagai guru, ketika dia tidak fanatik terhadap agama, dia akan bisa membawa itu kepada anak didiknya. Sebagai orang tua juga, sebagai apapun perannya. Tapi ketika ditinggalkan, ya di peran apapun dia tidak bisa menjalankan moderasi beragama. Nah, Sri Kandi Lintas Iman dibentuk berdasarkan latar belakang adanya eksklusivisme, intoleransi, tetapi juga kekerasan berbasis agama, tapi juga bahwa perempuan tidak banyak dilibatkan dalam upaya membangun perdamaian dengan kegiatan lintas iman. Padahal perempuan adalah warga negara. Kita punya jabatan, bukan jabatan, kapasitas, kita juga pegang peranan penting gitu ya sebagai perempuan, sehingga kenapa enggak? Kenapa dipinggirkan? Kenapa tidak dilibatkan? Itu yang menjadi latar belakang. Kemudian ini sejarahnya, ada lokakarya, tapi kemudian dilanjutkan menjadi sebuah komunitas yang disebut Sri Kandi Lintas Iman. Sri Kandi itu tokoh perempuan dalam wayang paling tidak yang dikenal, dan disebut lintas iman, bukan lintas agama, karena ingin juga mewadahi yang di luar agama resmi. Ini awalnya sederhana. Perempuan ini diajak untuk, bukan diajak ya, memang kita kunjungan ke rumah ibadah dan komunitas iman. Dan boleh mengajak teman, sahabat, keluarga gitu ya. Di sini secara pengetahuan, secara kognisi dapat pengetahuan dari tangan pertama. Karena ketika lokakarya itu lalu orang pesertanya, saya termasuk peserta lokakarya waktu itu, mungkin penasaran gitu ya. Kami nggak pernah tahu. Terus kayak yang Islam mengatakan gitu. Jadi kami diajak untuk ngobrol gitu ya. Seperti apa ya? Agama ini seperti apa gitu kan. Besok teman-teman ada ya sesi tentang itu. Tapi juga secara aksi, bersyukur waktu itu kan belum pandemi. Kami bisa kunjungan betul tahun 2015 itu, jadi ada perasaan, ada tersentuh gitu ya. Gereja
sama suster, sama misalnya seperti itu. Menyentuh sisi afeksinya, dan ini aktivitas awalnya. Dan siapa pesertanya? Perempuan. 32 perempuan ini yang menjadi peserta Lokakarya ditambah keluarga-keluarga, ada juga laki-laki yang diajak ya, tapi hanya sedikit, paling keluarga, suami saya, anak saya, begitu misalnya. Tapi ini perempuan-perempuan yang benar-benar beragam. Saya seorang pendeta, peserta yang lain dia ibu rumah tangga, peserta yang lain dia pengusaha, peserta yang lain dia dosen, peserta yang lain mahasiswa tingkat awal, fresh graduate dari SMA. Jadi beragam. Dan itu menjadi wadah bagi kami untuk belajar. Kayak apa toh? Di agama yang lain itu seperti apa? Supaya nggak dipenuhi dengan prasangka, supaya nggak dipenuhi dengan prejudis sama ya, prasangka, kemudian sikap diskriminasi, perlu kenal dari awal. Nah, ini hanya sekadar foto-fotonya ketika kunjungan ke tempat-tempat ibadah, ke komunitas-komunitas. Ini saya mengajak mahasiswa. Tadi disebut saya dosen ya, bukan dosen tetap sebenarnya. Saya mengajar pendidikan agama Kristen di Duta Wacana dan Universitas Gajah Mada hanya ketika ya dosen tidak tetap, ketika ada kelas yang berlebih begitu kemudian saya diundang. Nah, ini saya ajak mahasiswa-mahasiswa pendidikan agama Kristen dan mereka juga tersentuh gitu ya. Wah, kami bisa ke pura walaupun tidak bisa masuk ke dalamnya sana, tetapi bisa mengintip dari luar, bisa merasakan keramahan dari yang lain. Ini ke tempat saya melayani di Gereja Kristen Jawa Pondokusuman, dan Seminari Tinggi Kentungan itu tempat belajarnya para Romo Katolik, calon Romo. Nah, selanjutnya itu dilanjutkan. Ada ziarah lintas iman, itu mirip ya seperti kunjungan ke rumah ibadah, tetapi lebih ke tempat-tempat ziarah. Ada agama-agama yang punya tempat-tempat ziarah. Waktu itu yang pertama kali kami ke Makam Sunan Pandanaran di Klaten, lalu ke Gua Maria. Jadi berbagai agama. Ada fokus pada perdamaian, tapi juga pengembangan kapasitas. Jadi nggak cuma diajak kegiatan, yo ngadain ini itu, tetapi juga dikembangkan kapasitasnya. Ada pelatihan-pelatihan. Perhatian pada anak-anak, ada respons COVID juga, dan yang terakhir perhatian pada media sosial, literasi media. Ya, sudah jam 4, saya cepat saja. Nanti akan saya bagikan. Saya belum mengirimkan ini kepada panitia. Silakan nanti saya akan kirimkan materi saya, bisa dibagikan kepada peserta. Ini yang online tinggal poster-posternya saja. Kami punya logo kupu-kupu, misinya, dan nilai-nilai. Nah, 5 nilai ini mungkin ya, terakhir saya ingin berbagi tentang ini. 5 nilai ini yang membuat Srili menjadi tempat bagi kami belajar untuk tidak fanatik, untuk tidak mengunggulkan agama sendiri, untuk tidak memandang buruk agama orang lain. Karena di dalamnya kami kemudian sudah kayak melebur tapi tidak yang menyatu tapi tidak melebur gitu mungkin ya. Jadi kan dengan identitas kami masing-masing, tetapi tidak kemudian saling menyakiti, juga tidak saling meniadakan. Muncul solidaritas karena kemudian saling mengenal, mau berdialog karena kemudian jadi tanya gitu ya. Jadi karena biasa bergaul lalu bisa bertanya, kok bisa begini gitu ya. Mungkin pertanyaan yang sering muncul, kalau Romo kok nggak nikah, kalau pendeta kok nikah, misalnya kayak gitu gitu. Ada dialog yang muncul. Lalu lintas identitas, kami terbiasa ada lintas identitas. Anggota di Srili itu yang tadi saya sebutkan baru lulus SMA sampai yang udah pensiunan. Yang pemimpin di perguruan tinggi, tapi juga yang tidak bekerja secara formal menjadi ibu rumah tangga, ya ada segala macam. Lalu empati, kami belajar untuk berempati karena kemudian dengan dalam komunitas itu kami bisa ngerti gitu ya. Oh, kondisi setiap orang berbeda-beda. Kami juga bisa berempati ketika kemudian komunitas-komunitas keagamaan yang kecil kami kenal dan kami ikut merasakan apa yang mereka rasakan. Dan kami belajar untuk berdaya karena ada pemberdayaan tadi. Nah, sekarang ada 217 anggota. Ini kepengurusannya. Dan kami dananya juga tidak
tidak punya dana, maksudnya pendanaannya tidak ada iuran dan apa-apa, pokoknya ada aja gitu ya. Nanti kalau ada yang membutuhkan publikasi atau untuk menjadi referensi yang ilmiah, ada penelitian yang sudah terbit, bukan penelitian kami, bukan publikasi kami, tetapi mengenai kami, mengenai Srili sehingga bisa digunakan. Dan ini medsosnya, silahkan di like, di follow, dan seterusnya. Nah, ini teman-teman yang saya ingin bagikan. Kenapa berbagi mengenai Srili? Ya karena dari sini kami belajar untuk memberi peran, kesempatan sebagai perempuan, belajar menjadi moderat di dalam kehidupan beragama, untuk mengerti dan mengenal orang lain, untuk menghadirkan perempuan di dalam kehidupan bersama, untuk bisa saling mendukung dan kemudian terus berkarya. Nah, begitu yang bisa saya bagikan. Mohon maaf kalau mungkin melompat-lompat bicaranya dan melebihi waktunya. Saya kurang tahu apakah sudah lebih atau belum, tapi sudah jam 4 lebih. Nanti silahkan mungkin diskusi kita tentu akan berkembang. Terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Alfa tadi ya. Oke. Terima kasih. Saya kembalikan Mbak Alfa atau siapapun, monggo. Silahkan. Oh iya. Maaf. Falis. Ya, maaf. Ini saya permisi. Punten off kamera. Saya di sini ramai sekali. Nanti kita pertanyaan di belakang ya. Untuk yang mau bertanya-tanya, menarik sekali pengalaman dari Ibu Kristi. Sekarang kita lanjut ke narasumber yang kedua tentang moderasi beragama segmen perempuan ini. Kepada Mbak Iko, dengan hormat saya persilahkan waktu dan tempatnya. Terima kasih Mbak Falis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Salam sejahtera juga buat sahabat-sahabat semua. Semoga semuanya dalam kondisi sehat. Salam kenal Ibu Pendeta Kristi dan juga teman-teman semua. Ini saya mungkin beda-beda nih. Ada yang disebutnya sahabat-sahabat, ada yang rekan-rekanita, dan ada siapa lagi, makanya saya sebut mungkin kawan-kawan atau teman-teman semua yang hadir dalam sekolah moderasi beragama ini. Saya hari ini diminta waktunya sama panitia untuk mengisi materi tentang perempuan dalam moderasi beragama. Saya nggak tahu nih apa yang harus saya sampaikan. Apalagi tadi kayaknya udah sangat menarik ya tadi yang sudah disampaikan oleh Pendeta Kristi, mulai dari kita mengenal siapa sih perempuan. Ternyata begitu pertanyaan tentang perempuan, saya pikir tidak ada yang mau menjawab, ternyata banyak dan sangat luar biasa ya, banyak sekali dan hampir tidak ada yang sama gitu kan, walaupun mungkin kata kuncinya sama tapi tidak ada yang menuliskan sama. Dan tadi juga pengalaman-pengalaman yang sudah dilakukan oleh Srili itu sangat menginspirasi semua buat kita, dan juga sangat menarik ya tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Pendeta. Saya akan menyampaikan mungkin pakai ini ya, pakai PowerPoint. Saya minta izin. Materi pada hari ini saya diminta untuk menyampaikan materi terkait dengan perempuan dalam moderasi beragama, dan saya tidak akan menyampaikan terkait apa itu moderasi beragama. Saya yakin sudah disampaikan oleh narasumber-narasumber sebelumnya, karena hari ini adalah hari ketiga dalam pertemuan atau kelas moderasi beragama untuk anak-anak muda ya. Ini anak-anak muda. Dan tentu moderasi beragama ini adalah bentuk keberagaman dalam
keberagamaan kita di Indonesia. Dan dalam moderasi beragama ini kita banyak sekali ya, kita mengalami tantangan. Salah satu tantangan yang kita hadapi, beberapa tantangan yang kita hadapi dalam moderasi beragama itu menguatnya radikalisme agama, pemahaman tekstualis ya, pemahaman agama yang secara tekstualis tidak ditafsirkan, jadi mereka membaca secara tekstualis, kemudian juga simbolis dan juga klaim kebenaran tunggal. Jadi pokoknya mengklaim bahwa yang benar adalah saya, yang lain itu adalah kalau yang disampaikan oleh kelompok yang lain itu adalah salah gitu. Jadi terus kemudian juga penolakan atas perbedaan. Pokoknya yang berbeda itu adalah yang kafir dan yang lain-lain. Jadi mereka menolak adanya perbedaan, semua harus sesuai dengan apa yang menjadi pandangannya dan juga pendapatnya. Padahal Indonesia adalah negara yang beragam agama dan juga kepercayaan, juga madhab dan aliran. Kita tidak hanya satu agama, tetapi ada beberapa agama, kemudian juga kepercayaan juga ada, madhab juga kita tidak satu, tidak tunggal, tetapi berbagai macam madhab dan juga ada aliran-aliran, baik itu dalam aliran di keagamaan maupun di organisasi juga ada aliran-aliran sendiri. Jadi kita itu seperti itu gitu ya di Indonesia. Kemudian posisi kelompok lemah dalam relasi menjadi semakin riskan, baik itu relasi antara minoritas dan mayoritas maupun relasi laki-laki dan perempuan, tidak moderat ya. Nah, saya akan menyoal, karena mungkin kalau kita ngomongin moderasi beragama, tadi salah satu lanskap atau isu-isu yang muncul adalah terkait dengan kasus-kasus toleransi, kemudian juga radikalisme dan banyak hal. Saya akan masuk ke terkait dengan radikalisme agama. Nah, gerakan ini dihayati sebagai kekhasannya ya, kalau kekhasan radikalisme itu gerakan dihayati sebagai kewajiban agama. Jadi kalau melawannya berarti melawan agama, karena ini mereka menghayatinya sebagai kewajiban agama. Kemudian ketaatan pada pemimpin dihayati sebagai ketaatan pada Tuhan. Jadi disamakan taat kepada pemimpin itu adalah taat kepada Tuhan, dan melawannya berarti adalah melawan Tuhan. Ideologi radikalisme agama dihayati sebagai kebenaran tunggal agama, sehingga tafsir agama yang berbeda dipandang sebagai yang sesat gitu. Kemudian karakter fundamentalisme itu membid'ahkan. Kita sering membid'ahkan kelompok lain atau memusyrikkan amalan-amalan yang dilakukan oleh pesantren seperti muludan, ziarah kubur, debaan, tahlil, dzikir dan lain-lain. Kemudian literalis, harfiah tadi kan menolak takwil, kemudian juga menolak tafsir Al-Qur'an, sunnah secara yang tersurat, tidak mengakui akal, kemudian juga anti imam-imam mazhab dan membuang tidak percaya terhadap karena tidak percaya dengan tafsir, jadi membuang juga kitab kuning. Kemudian juga intoleran, cenderung memusuhi kelompok lain dan menganggap hanya ajaran kelompoknya sendiri yang paling benar, dan sangat mudah sekali mengkafirkan orang yang tidak sejalan dengan mereka. Ini agendanya. Yang pertama, agenda kelompok radikal teroris ini adalah pertama merobohkan NKRI dan anti Pancasila, yang menjadikan Islam sebagai entitas politik. Islam dipahami, dipersepsikan, dipakai sebagai ideologi politik untuk membentuk sistem negara, yakni negara Islam, Daulah Al-Islamiyah dan Khalifah Islamiyah versi mereka sendiri ya. Kemudian kedua, menerapkan ajaran Islam dalam masyarakat menurut versi mereka. Perempuan harus memakai cadar, pemisahan yang ketat antara laki-laki perempuan, laki-laki harus memakai jenggot, celana yang ngatung, gamis, tanpa menerapkan hal tersebut, maka masyarakat itu dianggap sebagai masyarakat yang jahiliyah, yang tadi ya simbolis dan lain-lain itu. Kemudian bagaimana perempuan, keterlibatan perempuan dalam radikalisme. Nah, kita tahu bahwa beberapa tahun terakhir ini aksi teror di Indonesia melibatkan tidak hanya melibatkan laki-laki, tetapi juga sudah melibatkan perempuan. Jadi tidak hanya mereka terlibat dalam media sosial, kampanye-kampanye yang dilakukan oleh media sosial, tetapi juga mereka sudah menjadi pelaku bom bunuh diri. Salah satu contohnya
kasus 2018, kasus bom bunuh diri sekeluarga melibatkan suami, istri, dan juga anak di Surabaya, dan yang terakhir itu di Makobrimob ya, yang 2021 Maret kemarin juga itu melibatkan perempuan. Nah, ini menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam gerakan terorisme di Indonesia itu ada, dan ini menjadi tren baru dalam gerakan radikalisme, yang selama ini gerakan radikalisme itu berwajah maskulin yang menggunakan pendekatan patriarkal. Sekarang aksi teror itu sudah memanfaatkan perempuan sebagai pelaku dan juga pendekatan feminim. Nah, keuntungan mereka juga melibatkan perempuan dalam gerakan radikalisme ini adalah mengecoh ya, dapat mengecoh penegak hukum, karena pelaku teror ini selama ini identik dengan laki-laki, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa selama ini gerakan radikalisme ini adalah berwajah maskulin, kemudian sekarang feminim karena identiknya dengan laki-laki. Nah, sekarang sudah trennya beda lagi ya, melibatkan perempuan. Kemudian perempuan dianggap lebih mudah dipengaruhi apabila ada keluarga atau suaminya yang sudah lebih dulu masuk, untuk mengajak mereka itu lebih mudah gitu dibanding dengan laki-laki. Kemudian perempuan juga dianggap lebih militan dalam menjalankan aksi-aksi terornya, dan perempuan juga merasa menjadi korban dalam konflik keluarga, baik itu pertengkaran, sengketa anak, sengketa harta, dan lain-lain. Dan penyamarannya lebih bagus, karena kalau perempuan itu kan apalagi mereka kan biasanya menggunakan baju jubah yang besar, kerudung yang besar juga, jadi bisa lebih mudah dalam menyembunyikan bom. Kemudian juga mempererat perserikatan sesama jihadi. Perempuan memiliki peran kunci dalam plot Jamaah Islamiyah, mulai dari jadi penerjemah, kemudian juga menjadi pelengkap dalam gerakan-gerakan radikalisme dan terorisme mereka. Perempuan asal Indonesia tergiur iming-iming membesarkan anak-anak mereka di luar negeri, di negara Islam, bergabung, sehingga mereka bergabung dengan suami mereka dan mengajak samanya untuk berangkat ke Suriah. Itu ya. Jadi tapi di sini walaupun perempuan itu adalah mereka adalah pelaku, pada hakikatnya mereka juga adalah korban, karena korban dari kondisi ya, korban dari suaminya yang masuk duluan, kemudian membawa anak dan istri, kemudian juga ketidaktahuan mereka, dan juga korban dari dimanfaatkan oleh pihak-pihak atau kelompok-kelompok yang memiliki rencana dan tujuan yang memang sudah terencana secara sistematis dan juga secara sistematis ya oleh gerakan terorisme. Faktornya kenapa perempuan terlibat dalam gerakan radikalisme juga ada banyak yang membuat mereka terlibat. Faktor pergaulan dan pertemanan ini banyak juga kenapa perempuan terutama ini TKI ya, TKW, pekerja migran Indonesia itu banyak yang mereka karena pertemanan dan pergaulan saat di sana, baik itu melalui media sosial, biasanya melalui media sosial dan lain sebagainya, mereka kemudian masuk menjadi kelompok radikal. Salah satu contohnya misalkan yang dari Cirebon itu ada Dian Yulianovi, itu kan pekerja migran dari Cirebon yang kemudian berkenalan dengan kelompok teroris dan kemudian menikah, dan akhirnya dia menjadi pelaku bom panci walaupun belum terjadi, pelaku bom panci di Istana Kepresidenan. Kemudian karena perasaan frustasi dan dendam, doktrin pandangan Islam radikal, narasi Islam yang tertindas tentang wajibnya mendirikan negara khilafah yang membebaskan mereka dari ketidakadilan dan kemiskinan, doktrin kisah figur perempuan dalam Islam yang berani, kemudian wajibnya menggunakan syariat Islam. Nah, hubungan pernikahan dan hubungan keluarga, perempuan tidak punya daya tolak. Misalkan kalau suaminya atau keluarganya sudah bergabung menjadi bagian kelompok radikal, dan mereka sebagian besar mereka akan terbawa oleh suami atau keluarganya. Nah, ini contoh kasus radikalisme di media sosial yang melibatkan perempuan. Siti Khadijah yang mengunggah foto hijrah keluarganya ke Suriah, dia menjelaskan apartemennya yang lengkap dengan perabotan gaji tetap setiap bulan hingga sekolah dan pelayanan kesehatan, dan ini menjadi iming-iming ya untuk yang lain yang belum bergabung ini dengan mereka
mengkampanyekan lewat media sosial agar yang lain bisa tertarik. Kemudian Najma, seorang perempuan pekerja domestik Hong Kong, juga menikahi Abu Arianto lewat telepon. Kemudian bergabung ke Surya berapa bulan kemudian, dan tak berapa lama kemudian mengandung anak Abu Arianto. Ini ada. Nah, kemudian tadi yang sudah disampaikan oleh Pendeta Kristi, seperti yang disampaikan bahwa perempuan itu punya peran yang sangat banyak sekali ya, untuk perannya banyak dalam mewujudkan moderasi beragama. Nah, seperti apa sih tidak hanya mewujudkan moderasi beragama, dalam apapun ya, perempuan itu sangat memiliki peran yang sangat banyak. Nah, perempuan di Indonesia itu memiliki kesempatan dan memiliki keahlian yang sama, baik itu hak dan kewajibannya itu milik kesempatan dan hak yang sama dengan laki-laki. Kemudian juga berperan secara aktif dalam segala bidang pembangunan sesuai dengan kemampuan, keahlian, dan profesinya. Membina keluarga sejahtera dalam rangka mewujudkan masyarakat sejahtera, membina generasi muda dalam pembangunan Indonesia yang seutuhnya. Nah, perempuan juga dia berperan sebagai ibu. Nah, sebagai ibu, perempuan sebagai pendidik, pengasuh. Jadi jadi makanya punya peran yang sangat penting, terutama dalam menanamkan nilai-nilai moderasi dan juga untuk mencegah radikalisme. Itu perempuan punya peran yang sangat penting, karena sebagai pendidik dan pengasuh dan menjadi pendidik utama ya, madrasatul ula gitu, pendidik pertama keluarga. Jadi penanaman nilai-nilai karakter anak itu ditentukan oleh ibunya gitu, yang pertama memberikan pendidikan karakter. Makanya itu penting sekali peran ibu dalam dalam juga menerapkan bagaimana nilai-nilai moderasi itu diterapkan kepada generasi selanjutnya, anak ya terutama. Kemudian juga ibu sebagai pelindung, pemberi rasa aman, dan juga ibu sebagai pencari nafkah. Nah, perempuan juga punya peran publik sebagai individu di masyarakat, juga tadi sebagai wanita yang perempuan yang bekerja, mencari nafkah, kemudian juga dia juga sebagai aktif, bisa aktif di organisasi, dan juga bisa menjadi pemimpin apa saja, seperti Ibu Kristi kan menjadi pendeta, kemudian juga mungkin bisa memimpin organisasi, memimpin pesantren, memimpin sekolah, dan lain-lain. Kemudian perempuan juga sebagai istri, sebagai kekasih suaminya dalam suka maupun duka, memahami keadaan suami, kedudukan tugas, tentu ini saling ya, kesalingan baik istri maupun suami saling memahami keadaan masing-masing, dan juga penuh toleransi, mampu memberikan dorongan moral yang baik terhadap pasangannya. Tadi sudah disampaikan, perempuan juga menjadi pencari nafkah juga, tidak hanya pencari nafkah tambahan, tetapi bisa jadi menjadi pencari nafkah utama dengan meningkatkan keterampilan dan menambah pengetahuan yang berguna bagi keluarga, dan juga bisa mengatur waktu. Kemudian juga perempuan bagian dari anggota masyarakat, sebagai bagian dari anggota masyarakat akan sadar akan hak dan kewajibannya, siap membantu sesama sesuai kemampuan, saling asih dan asuh, kemudian juga ikut melestarikan norma dan nilai yang baik dalam masyarakat. Nah, moderasi beragama berbasis keluarga itu yaitu moderasi wasatiyah, adalah watak yang beragama yang berada di tengah. Jadi tidak ekstrim kanan dan tidak ekstrim kiri. Ini sesuai dengan prinsip NU ya, tawasud, tawazun, dan tasamuh begitu kan, moderat, toleran, dan juga seimbang. Kemudian prinsip dasar moderasi beragama wasatiyah adalah prinsip adil dan juga seimbang, seperti yang tadi saya sampaikan. Ini persis dengan nilai-nilai yang prinsip-prinsipnya Nahdlatul Ulama. Kemudian indikator moderasi beragama di Indonesia itu seperti yang indikator yang dikeluarkan oleh Kemenag, yaitu punya komitmen kebangsaan, kemudian juga toleransi terhadap perbedaan, cinta damai dan menolak kekerasan, penerimaan terhadap tradisi atau adat setempat. Moderasi beragama berbasis keluarga. Nah, dengan tadi ibu menanamkan sebagai pendidik, sebagai pengasuh. Nah, jika menerapkan nilai-nilai yang cinta tanah air, damai, anti kekerasan, maka akan terwujud praktek beragama yang bercorak wasatiyah dalam keluarga dengan penanaman nilai-nilai cinta tanah air, cinta damai, anti kekerasan, serta penghormatan terhadap tradisi
yang paling prinsip adalah keadilan, keseimbangan, dan juga kemaslahatan gitu ya. Nah, karena saya kebetulan dari Fatayat NU, maka ini juga saya mungkin sedikit ya apa sih strategi Fatayat sendiri dalam dalam menanamkan atau untuk mencegah paham-paham radikalisme, untuk menanamkan moderasi beragama dengan penguatan jamaah dan jamiyahnya, karena Fatayat punya jamaah dan juga diwadahi dalam jamiyah, dalam wadah organisasi gitu ya. Kemudian penguatan platform nilai-nilai agama di masjid, musola, majelis taklim, sekolah dan pondok pesantren. Kemudian juga diseminasi buku panduan operasional, karena Fatayat juga punya buku panduan operasional pencegahan radikalisme dan ekstremisme yang dikembangkan oleh Forda, Forum Daiyah Fatayat NU. Kemudian strategi Fatayat NU juga penguatan peran komunitas perempuan dengan pendekatan budaya dan kearifan lokal melalui kegiatan-kegiatan yang sudah ada di masyarakat, tinggal kita bagaimana mengembangkannya lewat mengembangkan dengan tetap dengan menanamkan nilai-nilai cinta damai, anti kekerasan dan lain-lain itu. Kemudian penguatan peran kemitraan dengan semua stakeholder, penguatan kemampuan masyarakat untuk mendeteksi bibit-bibit radikalisme, dan saya kira Fatayat bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang ada di Cirebon sudah melakukan ini ya, walaupun tidak semua di setiap desa, tetapi kita juga sudah mempraktekkan bagaimana Fatayat melakukan atau mendeteksi bibit-bibit radikalisme yang ada di Kabupaten Cirebon. Kemudian strategi lainnya yaitu penguasaan media sosial, ini wajib dan harus, dan kita juga menjadi media sosial ini menjadi tempat untuk kampanye kita terkait moderasi beragama, kemudian menggerakkan kelompok agama dan budaya, dan berjejaring antar organisasi perempuan, komunitas budaya, kelompok-kelompok perempuan. Nah, sosialisasi Islam toleran dan paham kebangsaan, mengubah berislam versi pendek ya, yang secara instan menjadi berislam versi panjang, Islami ilmiah dan manhajiyah. Kemudian meneguhkan prinsip-prinsip NU, yaitu tawasud, tawazun, tasamuh, iktidal sesuai dengan hitoh NU. Kemudian mereposisi pengertian jihad, berjihad itu tidak hanya harus berperang, tetapi juga banyak hal, tidak bisa juga membantu dan yang lain-lain itu dengan berjihad. Jadi tidak harus turun ke medan perang. Kemudian mensosialisasikan rumusan NU tentang pilar-pilar kenegaraan, Pancasila, Undang-Undang 45, NKRI dan kebinekaan, dan mengangkat kembali ajaran ayat-ayat dan hadis-hadis tentang peace and harmony. Itu yang dapat saya sampaikan, mungkin nanti bisa dilanjutkan dengan diskusi. Monggo Mbak Fali, saya kembalikan. Terima kasih Bu. Baik teman-teman, di sini kita akan membuka forum diskusi ya. Untuk sesi pertama, mari kita buka diskusi untuk 2 pertanyaan pertama. Kan bisa raise. Oke, pertama ada Mbak Kamalia, mungkin boleh langsung di open kameranya dan dipersilakan untuk bertanya. Teh Kamal. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amalia ya, dari Kopri Cirebon. Saya ingin bertanya sejauh mana sih moderasi bagi perempuan yang saat ini, yang mana kadang perempuan itu masih terpenjara gitu pikirannya oleh jerat-jerat stigma-stigma budaya yang ada di masyarakat, sehingga masih kurangnya berkembang gitu. Makanya ketika ibaratnya ketika misalkan kayak mengambil alih, misalkan kayak jadi pemimpin ataupun apa gitu, tapi tetap saja gitu kayak masih ada hal-hal yang membuat dia itu terjerat dalam jerat-jerat patriarki seperti itu. Terima kasih. Cukup sekian dari saya. Kalau kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Untuk pertanyaan kedua, teman-teman ada yang mau nanya lagi? Silakan, boleh raise hand. Ya, dari PC IPPNU Kabupaten Cirebon. Mangga boleh open kamera dan sumber tanya. Terima kasih rekan Nita Valis. Juga kepada para narasumber yang sudah memaparkan tadi terkait peran perempuan dalam moderasi beragama. Saya mewakili IPPNU Kabupaten Cirebon. Jadi kan betul apa yang dikatakan oleh tadi sahabat Kamalia, bahwasannya perempuan bahkan ketika menjadi seorang pemimpin pun masih dalam penuh stigma, dan walaupun kita berusaha untuk membebaskan, artinya untuk berpikir secara open minded, tapi tetap saja bahkan faktor internal yang paling kuat yang membuat terkadang langkah kita itu untuk menyuarakan sebetulnya ini peran perempuan itu kayak dalam perannya dalam pembangunan SDM gitu kan, yang tadi dari Ibu Kristi maupun Ibu Rozikoh telah paparkan. Nah, kebetulan di sini para narasumber kita kan seorang pemimpin perempuan semua. Ya, Mbak Rozikoh di Fatayatnya, Ibu Kristi sebagai koordinator Srili ataupun pendeta. Itu saya ini lebih ke sharing sih. Apa saja sih hal-hal yang pernah Ibu Rozikoh maupun Ibu Kristi itu alamin, dan itu benar-benar sangat membuat semangat Ibu Rozikoh maupun Ibu Kristi itu untuk, oh ini harus nih mengkampanyekan tentang peran perempuan dalam pembangunan sosial ataupun pembangunan secara budaya yang sudah terpatri dari dulu, karena kan membuat perubahan itu yang untuk istiqomah itu sangat sulit gitu ya Mbak. Jadi mohon arahan dan bimbingan dari Ibu Rozikoh maupun Ibu Kristi untuk teman-teman IPPNU, terus Kopri, PMII, dan IPNU, IPM maupun yang lainnya, untuk supaya tetap semangat kita berada di jalur tentang menanamkan nilai-nilai toleransi dan nilai-nilai perdamaian. Itu saja sih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk sesi pertanyaan pertama, 2 pertanyaan dulu ya. Pertama dari Teh Kamal dari Kopri Cirebon, dan kedua dari Teh Farida, Teh Devi dari IPC IPPN Kabupaten Cirebon. Untuk yang pertanyaan pertama ini mau dijawab sama siapa dulu ya? Mungkin ini sama Ibu Kristi dulu ya, Bu. Gimana nih, Bu? Sejauh mana moderasi beragama perempuan di tengah-tengah perempuan yang masih terkungkung dalam stigma ini? Iya, terima kasih Mbak Alfa. Kalau sejauh mananya dalam artian harus memperseni, saya tidak melakukan penelitian itu ya. Tetapi memang mungkin sangat beragam ya. Sangat beragam bergantung dengan kondisi masing-masing perempuan. Itu tidak bisa digeneralisir saya kira ya. Tapi sangat bergantung dengan kondisinya. Dia tinggal di mana, dia tinggal di atau tumbuh dalam keluarga seperti apa, itu juga akan sangat berpengaruh dalam keberadaannya seorang perempuan untuk bisa menjadi berperan dalam, entah dia punya kesadaran ataupun dia berperan dalam moderasi beragama. Karena tidak bisa dipungkiri
ada begitu ya orang-orang yang bertumbuh di tengah keberagaman agama sehingga sangat akrab dengan keberagaman-beragaman dan tidak masalah begitu. Seperti pengalaman saya, keluarga besar saya juga beragam. Kemudian saya tinggal di Jogja yang cenderung beragam. Jadi sejak lahir sampai sekarang di Jogja, jadi pengalaman melihat keberagaman itu biasa saja. Pengalaman melihat yang ekstrim juga ada begitu. Jadi kayak apa ya udah apa-apa adalah di Jogja begitu ya. Tetapi kemudian ketika saya mulai diundang untuk mengajar pendidikan agama Kristen, saya menemui mahasiswa-mahasiswa dari luar Jogja, luar Jawa yang ternyata belum pernah punya teman yang beda agama, itu kan ya akan sangat berpengaruh begitu. Jadi ketika saya tanya itu benar-benar nggak punya gitu teman yang beda agama gitu. Padahal kalau saya ya dolannya mainnya itu ya wis campur lah gitu ya. Bahkan ketika zaman kecil gitu karena saking biasanya begitu ya kami saling ngerti begitu. Saya ngerti adzan, teman saya yang ngerti saya ke gereja sekolah minggu begitu ya. Itu biasa gitu. Tapi ada juga yang tidak mengalami. Nah, ini sangat berpengaruh, lingkungannya sangat berpengaruh, kemudian juga pendidikan juga sangat berpengaruh, siapa yang mendidik dia, di mana dia mendapatkan pendidikan, begitu. Sehingga menurut saya juga sangat beragam. Nah, inilah pentingnya orang-orang yang mau dan sudah tercerahkan, sudah mengerti mengenai moderasi beragama untuk berbagi. Inilah pentingnya kita, entah perempuan dan laki-laki, tapi juga tadi karena kita bicara khusus tentang perempuan juga, untuk kemudian mau membuka diri dan kemudian membagikan itu pada siapapun lah gitu ya. Dan caranya bisa jadi beragam. Ketika membagikan kepada anak-anak, guru-guru PAUD, guru TK itu banyaknya perempuan kan ya. Jadi sangat berperan di situ para perempuan untuk bisa membagikan tentang moderasi beragama. Nanti kepada ibu-ibu PKK beda lagi caranya tentu itu ya. Tapi jangan supaya tidak disimpan sendiri gitu, tapi bisa dibagikan sehingga nanti lama-lama kita levelnya bisa dibilang satu frekuensi begitu. Nah, satu hal lain yang penting juga adalah supaya kita bisa mencapai supaya moderasi keberagaman perempuan itu tidak terus-menerus terjerat dalam patriarki, yang perlu dididik tidak cuma perempuan, tetapi juga laki-laki. Jadi ketika sekarang kita bicara tentang peran perempuan, itu bukan hanya penting untuk perempuan, tetapi juga penting untuk laki-laki. Karena kalau cuma perempuannya yang tahu, laki-lakinya enggak, ya repot. Ibu-ibu diajak dikumpulkan, terus diajari tentang kesetaraan gender, tentang peran kepemimpinan perempuan, pulang suaminya nggak punya lensa gender, ya nggak jadi apa-apa gitu ya. Anaknya, si ibu yang punya kesadaran ngajari anaknya yang laki-laki cuci piring, bapaknya nggak setuju karena tidak punya lensa gender, ya bubar lagi begitu akhirnya. Sehingga memang ini akan berpengaruh juga dan penting untuk tidak hanya perempuan tapi juga laki-laki ketika kita bicara tentang perempuan. Mungkin itu Mbak Alfa. Makasih. Ya, sama-sama Bu. Gimana Teh Kamal? Sebelumnya nih. Terima kasih jawabannya ini sangat luar biasa ya. Apalagi kita kan harus bisa imbang gitu antara perempuan dan laki-laki, dan juga ketika di masyarakat juga kadang benar kata Ibu Kursi yang benar tadi, kadang ketika berbicara organisasi kepada kan kayak orang-orang yang sudah berumah tangga itu kadang ketika mereka sudah pulang ke rumah itu kadang suaminya itu tidak bisa menerima seperti itu. Terima kasih untuk Ibu Kristi. Iya, ini gimana menurut Mbak Iko? Ibu Rizko, ya, terima kasih. Sebenarnya tadi sudah disampaikan oleh Ibu Pendeta nih, sangat luar biasa sekali. Cuma saya mau berbagi karena tadi Ibu Pendeta belum pernah mengalami hal yang kebetulan dari awal komunitasnya, lingkungannya sangat mendukung dan sangat beragam ya, berbeda dengan saya
titik berangkatnya nih. Titik berangkatnya saya yang tadinya homogen dari komunitas, pokoknya dari semuanya Islam, dari desa yang jauh lah dengan kalau kita bertemu dengan kelompok yang lain itu sangat jauh. Kemudian kebetulan juga dari pesantren, yang di pesantren juga dulu waktu saya kecil itu masih ada. Kalau sekarang sih semoga sudah tidak ada lagi ungkapan, atau bukan hanya di pesantren, di sekolah ya. Waktu itu ada penekanan bahkan kita itu boleh loh mencuri miliknya orang Kristen gitu. Bahkan ada, itu saya ingat betul waktu SD itu, waktu MI itu ada ungkapan seperti itu gitu. Nah, kemudian begitu sudah saya mengalami kenal dengan yang lain itu, begitu masuk kuliah, kenal dengan pendeta-pendeta. Awalnya sempat ragu, maksudnya tidak langsung welcome, karena ya tadi, karena dari kecil, dari saya lahir mungkin ya sudah ditanamkan seperti itu, jadi begitu ketemu tidak langsung welcome. Tapi tidak begitu lama sih, begitu 3-4 kali ketemu, ternyata mereka sama aja dengan kita, nggak ada bedanya gitu. Dan ternyata itu sama halnya, begitupun begitu saya di komunitas juga akhirnya tidak aneh saat yang lain itu hanya mendengar, menganggap bahwa orang yang lain itu adalah yang salah, dan kemudian dianggap yang paling benar adalah dirinya. Saat saya ngomong dengan orang terdekat ya kemarin kan ini, saya bilang ini lagi ngaji. Yang disebut ngaji itu bukan hanya orang yang dari Islam, gue bilang tidak hanya nyai, ini ada pendeta, ada siapa, terus kan mendengarkan ceritanya, ada nyai yang saya buka, saya dengarkan, kemudian kok sama ya, penyampaiannya bijak, kok sama ya kayak nyai, kayak kiai gitu, yang disampaikannya kok nilai-nilai yang baik gitu. Ya memang iya sama, karena kita sama, karena semua mengajarkan nilai-nilai yang nilai untuk saling menghargai, mencintai, dan kita tidak yang isu bahwa kristenisasi dan lain-lain itu tidak betul, hanya tidak betul gitu. Jadi itu hanya yang dikembangkan oleh yang lain. Dan itu menurut saya mungkin kita harus kerja keras juga untuk terus membangun nilai-nilai ini ke kelompok yang lebih besar lagi. PR saya juga, saya di Fatayat mungkin juga belum semuanya juga toleran, belum semuanya juga bisa, walaupun dia sudah mengakui bahwa Indonesia beragam, tetapi saat apakah mereka mau, ada pertanyaan-pertanyaan misalkan apakah mereka bersedia punya teman beda agama, kemudian punya keluarga beda agama. Saya kira saat dipertemukan dengan pertanyaan-pertanyaan itu pasti akan belum langsung belum langsung siap gitu ya. Jadi butuh penanaman itu untuk komunitas. Kemudian ini yang tadi juga terkait dengan bagaimana sih untuk mendorong peran perempuan sendiri. Misalkan saya sebagai perempuan, dan juga tidak hanya saya yang mengalami, apakah saya mengalami tantangan sendiri saat saya sebagai perempuan berperan di masyarakat. Contoh, karena saya sekarang juga mendampingi pesantren-pesantren, itu banyak sekali yang akhirnya curhat gitu ya. Ibunya ini curhat gitu, misalkan karena itu emang udah budaya, udah tradisi, sudah mengakar dan sudah sangat lama sekali bahwa di pesantren itu yang dianggap punya ketokohannya itu adalah pengasuh laki-laki. Perempuan walaupun dia sama dengan pengasuh laki-laki ngajar untuk santri-santrinya, bahkan mungkin lebih 24 jam ya, sama kayak kita perempuan di rumah gitu, bekerja 24 jam menemani santri-santrinya, tetapi saat dimunculkan di publiknya itu seolah tidak ada perannya. Saat ada penerimaan santri baru yang di selamat datang santri baru itu yang muncul yang di situ balihonya itu adalah pengasuh laki-laki, bahkan anaknya pengasuh yang laki-laki yang masih kecil, belum terlibat, mungkin bisa jadi belum ngajar, belum ikut belum ikut ngajar ya, itu tetap di print sebagai di situ gitu. Tetapi nyai-nyainya atau pengasuh-pengasuhnya yang sudah banyak peran itu tidak muncul. Kemudian di situ karena kita juga melakukan penguatan, akhirnya ini gimana, kita nggak pernah, padahal kita ikut ngajar, bahkan kita lebih banyak gitu waktunya, tapi tidak muncul. Saya bilang memang karena ini sudah terus-menerus budaya, bisa jadi ini karena kebiasaan. Coba siapa yang bikinnya? Harus disuarakan siapa yang bikin. Santri.
Coba santrinya suruh bikin untuk yang pengasuh perempuannya. Kalau ditolak oleh pengasuhnya berarti dari pengasuhnya. Nah, awalnya kan itu tidak bisa, awalnya itu nggak bisa tahun kemarin itu apa namanya, karena hanya ngedumel kan, belum berjuang. Karena kalau misalkan berjuang di itu kayak seolah-olah akhirnya malah kemudian yang perempuan pun ikut memandang apa namanya, stigma jelek juga gitu, seolah-olah dia pengen kekuasaan dan lain-lain. Kemudian begitu tahun ini saya bilang coba yang bikin siapa. Begitupun sekarang itu tidak hanya ditempel, tetapi flyer-flyer itu juga disebar di media sosial. Begitu ngomong ke santrinya bikin, ternyata itu dibikin dan tidak ditolak. Bahkan kemudian setelah itu dicetak dan selalu selalu dikasih kesempatan gitu oleh pengasuh di situnya. Berarti kan ini memang juga butuh waktu dan bisa jadi karena sudah tradisi, sudah membudaya, bisa jadi sebenarnya kita bisa masuk, tetapi kita untuk masuknya seperti apa gitu, masuknya lewat mana, dan kita memang nggak bisa sendiri, harus berjuang bersama-sama. Dan betul kata Bu Kristi, kita tidak hanya penguatan untuk perempuannya saat kita mau memperjuangkan perempuan, harus juga mengajak laki-laki gitu untuk memperjuangkan juga, karena ini kan kita perempuan ini mengalami pengalaman yang berbeda dengan laki-laki. Kita punya pengalaman biologis yang berbeda dengan laki-laki, kita punya pengalaman sosial yang berbeda dengan laki-laki. Kita melahirkan, kita haid, kita nifas, kita menyusui dan lain-lain. Laki-laki tidak mengalami itu. Kemudian kita juga punya pengalaman sosial yang berbeda dengan laki-laki, yang kita mau padahal itu menjadi kerja yang bisa dilakukan oleh laki-laki, oleh perempuan, misalkan mencuci, masak dan lain sebagainya. Tapi ini seolah menjadi kerjaan perempuan, dan ini kemudian yang membuat perempuan tidak mudah untuk bisa lari kencang seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Kristi. Kalaupun dikasih kursi yang sama itu bisa jadi tidak bisa bisa mensejajarkan ya, atau tidak bisa equal gitu. Memang harus diperjuangkan, harus diafirmasi agar perempuan bisa sejajar dengan laki-laki karena punya pengalaman biologis dan punya pengalaman sosial yang perempuan. Saya kira dengan tadi pertanyaan siapa namanya tadi, Kamal ya. Kamal itu tentang bagaimana terkait dengan stigma, saya kira itu karena dianggap bahwa perempuan sudah dikasih kok kesempatan, tapi nyatanya nggak bisa gitu kan. Dikasih kesempatan yang sama dengan laki-laki nggak bisa. Kemudian perempuan kurang ini. Nah, karena tadi titik berangkat yang berbeda, punya pengalaman biologis dan sosial yang berbeda, bukan kemudian dikasih kesempatan yang sama, tetapi justru untuk agar equal itu titik berangkat harus dikasih afirmasi yang berbeda dengan laki-laki. Itu saja. Terima kasih, Faris. Sama-sama. Untuk pertanyaan kedua, tadi Baiko sedikit membuka ya jawaban untuk pertanyaan kedua, bagaimana pengalaman Baiko selaku Ketua PSC Papaya Kabupaten Cirebon mengenai untuk memperjuangkan perempuan. Ya, saya pikir tadi saya memang nggak mencontohkan saya bilang saya mencontohkan Nyai ya, walaupun tapi saya mencontohkan tadi pengasuh pesantren itu, apakah mengalami itu ya. Pasti gitu kan, di kelompok pesantren saya juga pasti mengalami saat misalkan ada kesempatan di peluang, tetap aja gitu perempuan tidak dikasih ruang. Kalau laki-laki dikasih ruang yang banyak, misalkan komisioner atau apapun kan 5, kalaupun di kesempatan kasih 1 itu kan dari berbagai ini, jadi pasti peluangnya berbeda. Kemudian juga saat oke lah kalau saya ngalamin di acara-acara ya udah yang laki-laki aja, yang perempuannya nggak usah, karena ini yang hadir lebih banyak, biasanya ada semacam itu. Jadi tetap ngalamin itu ya, walaupun tadi juga di samping saya mencontohkan dari komunitas pesantren gitu, Valis. Iya Bu. Nah, lanjut ke pertanyaan kedua. Mungkin lebih tepatnya adalah ini pengalaman dari pemateri, ya, baik Ibu Kristi dan Ibu Ikoh mengenai tentang tadi peran perempuan di sektor publik lebih khususnya, dan strategi ya bagaimana dari kita baik semua komunitas dan
organisasi di sini untuk menyuarakan moderasi beragama ini. Jadi bersama siapa dulu ya? Ibu Kristi mungkin mau menjawab pertanyaan kedua. Yang kedua tadi pengalaman ya? Iya, pengalaman. Pengalaman, ya kalau pengalaman, mungkin kalau berkaitan dengan pengalaman memperjuangkan moderasi beragama begitu di kalangan perempuan ya, saya bersama Srili tadi ya, berkaitan dengan kegiatan Srili sebenarnya itu berkaitan juga dengan memberi kesempatan bagi perempuan sehingga bisa mengalami keberagaman, mengalami dialog walaupun mungkin yang dialog tidak dalam artian yang formal begitu, tetapi kemudian punya relasi dengan dalam keberagaman gitu, karena memang ya seringkali perempuan tidak mendapatkan kesempatan itu. Lalu berkaitan dengan kehidupan, kalau pengalaman-pengalaman di gereja memang ya ini pembiasaan, mulai dari pembiasaan. Saya apa ya, dunia pendeta itu kan mungkin seperti dunia laki-laki juga. Mungkin hampir semua pekerjaan begitu ya, kesannya awalnya laki-laki begitu, apalagi ketika itu berkaitan dengan kepemimpinan. Sekalipun saya lebih, mungkin bisa dibilang lebih beruntung begitu, karena memang saya bukan pendeta, bukan yang pertama kali pendeta perempuan, sehingga sudah ada pendeta yang perempuan yang lain, tapi juga masih mengalami begitu orang yang latah begitu menyebutnya Bapak Pendeta gitu ya, entah itu dalam doa, entah itu menyapa, itu otomatis gitu kayaknya itu lidahnya itu sudah otomatis bilang Bapak Pendeta. Kemudian ya orang mulai membiasakan ibu, bapak gitu, membedakan. Kemudian juga pembiasaan supaya apa ya, supaya kemudian orang bisa menghargai dalam kesetaraan para perempuan dan laki-laki, juga pembiasaan memanggil dengan nama masing-masing gitu ya, tidak dengan nama suaminya. Itu mungkin awal sekali untuk kemudian membiasakan orang punya pemahaman bahwa ya kita perempuan dan laki-laki punya kesetaraan, sehingga kemudian perempuan bisa mendapatkan kesempatan yang setara gitu ya dengan laki-laki, sesuai dengan ya tadi saya dari tadi mengingat-ingat apa ya istilahnya afirmatif gitu ya, afirmasi Ibu Rofiko tadi menyebutnya. Jadi memang nggak bisa, bukan nggak bisa, tetapi kalau dikasih hal yang sama belum tentu kemudian langsung ya udah jalan begitu, tapi perlu ada afirmasi untuk perempuan. Saya ingat sekali ketika salah satu persidangan gitu ya, persidangan gereja maksudnya. Lalu ketika memilih pemimpin persidangan, maka ada yang bukan pemimpin persidangan, ya pemimpin begitu, lalu ada yang mengatakan kalau kita mau kasih porsi ke perempuan, kita harus pilih perempuannya dulu. Itu menarik itu. Saya baru dengar kali itu dan kemudian oh iya ya. Karena kalau enggak orang itu akan cenderung kayak punya kecenderungan akan memilih laki-laki karena udah terpola gitu ya. Lalu ketika itu ya milih perempuannya dulu, kasih posisi dulu, kasih tempat dulu, kasih porsi dulu. Misalnya butuh 3, kita pilih 1 dulu, ini harus perempuan misalnya begitu. Baru nanti yang 2 boleh dipilih perempuan dan laki-laki. Itu menarik. Nah, dari situ pembiasaan kemudian penyadaran, maka bisa dari situ kemudian menjadi jalan, menjadi kesempatan untuk perempuan bisa berperan di dalam moderasi beragama juga dan dalam hal-hal lain. Ya mungkin itu. Saya izin ke belakang sebentar. Iya, Bu. Nah, itu ya Mbak Dev. Bagaimana menurut dari pengalaman dari Ibu Kristi mengenai di Sirli ya, Serikan di Lintas Iman? Ya, terima kasih untuk Ibu Kristi dan Ibu Roziko yang telah mencerahkan ya pada sore hari ini. Yang tadinya ada sedikit ketakutan, ternyata memang betul tadi yang disampaikan harus ada kesalingan. Ketika informasi terkait kesetaraan hanya didapat oleh perempuan saja, maka nanti laki-laki yang tidak mendapatkan ilmu kesetaraan tetap saja menolak. Jadi harus ada kesalingan informasi. Terima kasih Mbak Roziko sama Ibu Kristi.
Iya. Ini ada pertanyaan lagi kah dari teman-teman? Ini Bapak ini Kang Muhammad Fajar Fahrul. Raise hand. Ada pertanyaan? Enggak, saya persilakan untuk open mic dan open kamera. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai tema yang diangkat pada pertemuan ketiga ini, yaitu perempuan dan moderasi beragama. Tadi sudah disinggung oleh kedua pemateri bahwasanya ketika perempuan ingin berperan di publik itu kebanyakan tidak diberikan ruang untuk bisa berkontribusi, memberikan argumen dan argumennya terhadap publik, termasuk dalam moderasi agama. Terus kalaupun udah dikasih ruang, perempuan tidak bisa langsung setara gitu itunya sama laki-laki karena memiliki pengalaman biologis yang berbeda. Oleh karena itu perkembangan itunya itu pun berbeda. Yang ingin saya tanyakan tertuju ke Mbak Kristi selaku founder dan ini kan perempuan dan moderasi beragama. Apakah ada aksi kolektif yang berbeda dari peran perempuan dalam mewujudkan moderasi beragama? Peran yang khusus kita intinya beda dengan aktivis-aktivis lainnya, di khusus aktivis yang punya perempuan. Terima kasih. Oke, sama-sama. Ini, kita masuk sesi kedua ya untuk pertanyaannya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Seperti tadi, kita buka 2 pertanyaan. Sesi kedua dan terakhir. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 16.56. Oh, Ibu Kristi udah masuk lagi ya? Itu tadi ada pertanyaan khusus untuk Ibu, Bu. Dari Kang Fajar. Tentang apakah ada aksi atau aktivitas yang berbeda dari perempuan untuk menyuarakan moderasi beragama. Mangga Bu, saya persilahkan. Langsung ya, oke. Ya, kalau berbeda sama sekali begitu mungkin yang kami lakukan di Srili belum ada ya begitu ya yang sama sekali berbeda begitu, tidak dilakukan di komunitas lain mungkin tidak ada, tetapi bahwa kami melakukan itu selama ini. Kalau yang modelnya pelatihan, workshop itu lebih ke khusus untuk perempuan. Jadi misalnya terakhir kali kami melakukan program literasi, beasiswa literasi media untuk perempuan lintas iman. Jadi mungkin program seperti itu di mana-mana ada, tetapi ini kami memberi kesempatan khusus untuk perempuan, sehingga perempuan yang mungkin di kesempatan lain ya kesempatannya kurang, nah di sini punya kesempatan lebih banyak begitu akhirnya, sehingga perempuan-perempuan lebih berdaya. Dan puji Tuhan batch pertama waktu itu kami bisa memberikan untuk 60, yang kedua memang hanya untuk 30 orang. Kemudian juga untuk guru-guru PAUD, karena tadi saya menyebutkan ini nggak tahu konstruksi masyarakat kita ini guru PAUD ini lebih banyak perempuan kayaknya ya.
Nah, sehingga memang walaupun sebenarnya terbuka juga untuk guru-guru yang laki-laki, tapi pesertanya ternyata perempuan semua juga itu. Itu di situ mungkin ini yang agak bisa dibilang lebih bisa bilang unik begitu, karena pelatihan untuk guru-guru PAUD ini adalah untuk supaya mereka punya pengalaman keberagaman, punya pengalaman bersama yang beragama berbeda, kemudian bisa menularkan itu kepada anak didik yang notabene masih anak-anak PAUD, yang masih usia dini. Dan prosesnya ternyata tidak mudah karena mereka berasal dari berbagai lembaga pendidikan, ada yang agama, ada yang non-agama, dan ketika memulai itu supaya bisa cair begitu, karena walaupun kecil-kecil kelompoknya, karena pandemi harus dibagi 3 kelompok, jadi hanya ber-20 sebenarnya, itu pun untuk membuat cair, benar-benar yang saling percaya, yang tulus begitu, yang benar-benar gitu ya, itu pun harus membongkar prasangka dan lain sebagainya, sehingga mereka kemudian bisa saling terbuka, yang bisa saling yuk proses bersama selama beberapa hari pelatihan itu. Jadi pelatihan untuk guru mungkin banyak, tetapi kami di situ memasukkan bahwa ini bukan hanya masalah gurunya, tetapi bahwa sebagai guru PAUD punya peran untuk memberi landasan bagi anak-anak usia dini, sampai karena pendidikan usia dini nanti akan berpengaruh sampai dia dewasa, dan modelnya ya ditemukan, akhirnya mereka sendiri yang menemukan gitu ya. Jadi bukan kemudian dicekoki kamu harus begini, melakukan ini, melakukan itu, tapi mereka sendiri yang menggali dari pengalaman mereka, bahkan kemudian menerbitkan buku dari hasil pelatihan itu yang berisi cerita-cerita mereka, mengajarkan tentang toleransi, mengajarkan tentang apa nilai. Jadi bukan ngajarin, nah ini toleransi itu begini, tetapi dari proses pembelajaran mereka bisa membawa nilai-nilai toleransi, nilai-nilai keberagaman, nilai-nilai kepedulian. Ada 10 nilai waktu itu, yang itu kemudian bisa disampaikan kepada anak-anak. Lalu kami juga memiliki, sekarang memang belum bisa dilakukan program pelatihan resolusi konflik, dan ini khusus perempuan gitu ya, karena perempuan ini punya peran penting sebenarnya ketika bicara tentang perdamaian, karena relasi yang mungkin seringkali lebih terbuka begitu ya antara perempuan. Perempuan tadi bisa dimanfaatkan sebagai Bu Rofiko mengatakan, Ibu Rozikoh bisa mengatakan bisa digunakan untuk radikalisme, tetapi juga punya peran yang penting untuk perdamaian, maka juga perlu dibekali dengan kemampuan resolusi konflik. Dan di pandemi ini kemarin juga menyentuh ke kesehatan mental, dukungan psikologis dan spiritual, lalu juga menyentuh ke teman-teman yang punya usaha online, punya usaha supaya mereka bisa lebih berkembang secara online karena ini pandemi. Jadi macam-macam sih sebenarnya kegiatannya, dan salah satu keunikannya ya karena kami selalu mencoba melakukan itu, mengusahakan pesertanya adalah lintas iman, sehingga itu yang menjadi keunikan. Dan seperti kemarin dalam rekrutmen beasiswa lintas iman literasi media itu juga kami melakukan yang tadi disebut Bu Rozikoh, itu afirmasi, jalur afirmasi. Ketika pendaftar dari Konghucu hanya 1 ya dia masuk gitu ya. Ketika pendaftar dari Buddha belum masuk, belum ada, ya kami cari gitu misalnya, seperti itu. Karena memang kami mau mengharapkan ada atmosfer keberagaman walaupun hanya secara online. Itu yang menurut kami menjadi keunikan kami dari komunitas kami, dari kegiatan kami di Srili, dan kemudian sub komunitas, ada yang kemudian akhirnya ada sub pedagang bakulan itu, sampai mereka kita udah nggak ngerti, kita nggak, ketika orang jualan udah nggak ngomong lagi agamanya apa, tapi kita saling mendukung gitu ya, sehingga menjadi sangat cair relasinya. Itu Kang Fajar, rasanya kalau dibilang keunikan kami, kalau beda sama sekali mungkin tidak, di mana-mana ada duplikasi dan replikasi, tetapi ya keunikan kami berusaha untuk selalu memberi kesempatan lintas iman dalam kegiatan-kegiatan di Srili. Begitu, terima kasih. Sama Ibu, menarik ya kegiatan. Iya, itu Kang Fajar jawabannya.
di Srili ternyata menarik ya untuk kegiatannya. Ada pelatihan untuk guru PAUD, ada pembekalan untuk saling menopang antara anggotanya. Teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Sebelumnya mohon maaf ya tadi yang raise hand saya ramai itu Kang Albizar. Oke, Kang Albizar, mangga dipersilakan untuk open mic dan open video. Kalau belum ada yang tanya, boleh juga. Ada yang tanya. Boleh juga saya menyampaikan seperti yang tadi mungkin terkait dengan penguatan ya, bagaimana keterlibatan penguatan Fatayat juga, karena saya kebetulan mewakili Fatayat. Penguatan Fatayat juga dalam mendorong Fatayat terlibat dalam moderasi beragama. Saya pikir mulai dari pengkaderan dari awal juga nilai-nilai untuk moderasi beragama itu sudah ditanamkan melalui materi-materi keaswajaan, karena di situ juga aswaja itu kan nanti akan masuk juga tentang nilai-nilai tawasud, tawazun, tasamuh, iktidal, itu juga dijelaskan secara detail. Kemudian juga masuk ke materi-materi khusus juga kita nanti dikembangkan lagi. Kita juga ada pelatihan untuk pelatihan untuk perempuan dalam radikalisme, kemudian bagaimana perempuan juga dalam menjadi agen perdamaian dan lain-lain. Itu kita juga ada penguatan-penguatan itu, dan Fatayat juga bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang ada di Cirebon itu melakukan pendampingan jadi menjadi kader penggerak atau menjadi penggerak agen perdamaian di desa-desa gitu, menjadi agen-agen. Dan ini terbukti kalau tadi ikut juga akhirnya mengkaitkan dengan yang pertanyaannya Kamel pertama tadi, bahwa stigma perempuan ini kan masih banyak stigma. Saya pikir di praktek dalam kemarin itu, karena kader penggerak di desa itu tidak hanya perwakilan dari Fatayat, tetapi juga ada perwakilan dari organisasi-organisasi laki yang lain. Nah, terbukti di sini bahwa Fatayat bisa membuktikan dia lebih mudah diterima atau masuk menjadi penjembatan. Saat di desa itu ada konflik antar kelompok, antar majelis itu oleh kelompok laki-laki itu tidak bisa didekati. Nah, oleh Fatayat ini bisa gitu, dan kemudian akhirnya bisa berjalan gitu, menjadi mampu menjembatani atau resolusi konflik di antara kelompok-kelompok yang bersitegang di komunitas-komunitas itu, yang awalnya itu nggak bakal selesai konflik di situ, karena itu dari dulu semakin tajam, jadi tidak muncul, tetapi itu kalau ada pemicunya pasti akan meledak. Dan masing-masing itu seperti seperti api dalam sekam diam, tapi kalau disentil itu bisa jadi konflik yang luar biasa. Tetapi begitu Fatayat mendekatinya satu persatu, bahkan kemudian malah intens, menjadi mereka pertemuan bulanan yang bergantian, bergiliran. Nah, saya pikir itu juga menjadi tadi stigma-stigma itu juga enggak kalau kita mau berusaha gitu kan, kalau kita terus begini. Stigma perempuan tidak bisa bekerja atau bisa ini kalau kita tunjukkan, saya pikir perempuan bisa, kalau kita dikasih kesempatan, dikasih ruang, perempuan pasti bisa. Gitu. Itu Valis. Iya, baiklah. Terima kasih. Ya, penguatan di setiap organisasi dan komunitas punya caranya masing-masing untuk memberikan penguatan tentang moderasi beragama ini. Ya, mungkin begitu juga di IPPNU, memberikan pemahaman terkait kehidupan yang moderat itu sudah dilaksanakan di PPNU sejak pengkaderan pertama di Makesta.
Teman-teman di sini ada yang mau tanya lagi? Tadi Kang Albizar, apa? Jadi kayak nanya ini. Mbak Valis mungkin dicukupkan. Oke. Sebelum waktu sudah menunjukkan pukul 5 ya. Kita cukupkan untuk kelas pada pertemuan ketiga ini. Materi tentang moderasi beragama perempuan dan moderasi beragama dalam segmen perempuan kita cukupkan di sini. Saya di sini sedikit mencatat ya terkait tadi yang dipaparkan bahwa semua perempuan memiliki caranya masing-masing untuk menyuarakan moderasi beragama. Moderasi beragama adalah pandangan tengah-tengah yang dimana kita tidak mendiskriminasi atau mengesampingkan dari keyakinan setiap masing-masing orang. Nah, sebelum ditutup mungkin Mbak Kristi atau Mbak Iko ada closing statement untuk kita di sini. Ya, oke. Karena Bu Iko masih tutup, saya mungkin menyampaikan closing statement-nya berkaitan dengan upaya kita dengan moderasi beragama dan juga perempuan tetap mulailah gitu ya, tetap beranilah memulai dan tetap setia sekalipun mungkin gerakannya kecil-kecil dan seperti tidak langsung terlihat hasilnya, tetapi tetaplah jalankan dan itu pasti akan ada hasilnya walaupun kecil-kecil. Lalu kita bisa saling hal yang lain adalah saling mendukung, saling menopang, tetap berjaring dan bekerja sama karena itu akan membuat gerakan yang kecil-kecil itu jadi semakin besar dan berdampak lebih luas. Terima kasih. Terima kasih Ibu Kristi. Ya, terima kasih Valis. Kata terakhir mungkin saya tidak banyak. Mari kita bersama-sama menumbuhkan sikap moderasi beragama baik dari mulai lingkungan terkecil kita sampai ke masyarakat yang lebih luas dengan dengan kita bersama-sama menciptakan nilai-nilai nilai-nilai kasih sayang, perdamaian dan juga menghargai orang lain, maka insya Allah Indonesia ke depan akan damai dan juga tercipta moderasi beragama sesuai dengan harapan kita bersama. Itu saja. Ya, kelas hari ini kita cukupkan. Selanjutnya saya kembalikan kepada host. Baik, terima kasih Rekanita Valis yang sudah memandu jalannya diskusi online terkait moderasi beragama ini yang pertemuan ketiga, perempuan dan moderasi beragama. Terima kasih juga untuk Ibu Kristi dan Ibu Roziko yang sudah memberikan kami penjelasan, pemaparan yang begitu epik jika dipadukan. Dan terima kasih teman-teman yang sudah setia sampai sekarang di pertemuan ketiga kelas online moderasi beragama PC IPPNU Kabupaten Cirebon bersama Fahmina Institute. Semoga apa yang teman-teman ikuti itu menjadi ladang amal teman-teman. Dan sebelum kita tutup, jadi kami panitia memiliki ciri khas sebelum mengakhiri pertemuan ada tepuk damai, Bu. Tepuk damai terlebih dahulu. Untuk itu, untuk para peserta silakan on cam semua dan boleh audionya dibuka semua. Oke, saya pandu ya.
kalau misalkan saya mengatakan tepuk damai, aku beda, kamu beda, kita damai gitu. Mungkin teman-teman yang sudah mengikuti 4 kali itu sudah hafal tepuk damainya. Kang Fajar mau mimpin nggak, Kang? Enggak, Silakan. sama aja. Kang Fajar mimpin aja, udah sering kan. Ya, yang lain aja dulu lah. Ayo. Itu ada Bayu, 1, 2, 3. Tepuk damai. Beda. Kamu Kamu beda. beda, kita damai. Kita damai. Oke, terima kasih teman-teman, Mbak Roziko, Mbak Kristi. Sama-sama. Ada Kang Rudi juga. Terima kasih Kang Rudi yang sudah membackup hostnya. Terima kasih. Ya, Oke, mohon kurang maaf lebihnya atas segala mohon maaf. kendala. Saya mohon pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jangan lupa refleksinya teman-teman di sosial media. Izin live dulu ya. Ya, Kita belum Terima foto, kasih, guys. pamit. Oh, foto foto dulu, belum? Bu. Oh, Foto foto dulu. dulu. Oke. 3, 2, 1. Oke. Oke, udah ya. Saya Terima pamit. kasih, Bu. Terima kasih. Pendeta. Oke. Terima Dadah. kasih, Bu Iko. Udah. Rudi, sini ngopi ke Joglo. Jangan lupa Rudi. refleksi, jangan lupa refleksi. Siap, siap.